حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sani, level yang kedua. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salisa asyar, pelajaran yang ke-13. Muraja'atu adabit ta'amul ma'al hayawanat. Kita mengkaji ulang adab-adab bergaul dengan para hewan. Yang pertama, mahiyal hayawanat al-hayawanatul lati narkabuha wa na'kulu lahmaha. Hewan apa yang kita tunggangi dan kita memakan dagingnya? Ya. Baqarah. Ya. Kuda. Boleh. Dalilnya ma'ruf. Kuda ditunggangi dan kuda juga dimakan. Kalau Baqarah Nabi melarang untuk ditunggangi, ya. Jamal, unta, betul, ya. Keledai, agak susah. Keledai yang jinak boleh ditunggangi, tak boleh dimakan. Keledai yang liar boleh dimakan, ya kalau pandai nunggangi. Tapi liar dia, susah dia. Ada lagi tak? Dimakan tapi juga boleh ditunggangi. Yang lain, apalagi kira-kira? Ya? Kancil. Kancil nggak boleh ditunggangi kecuali yang dari Pro 2 itu. Tapi dia dari besi, susah dimakan. Yang lain apa? Masih ada nggak? Ada. Itu sama aja, gigi tak kuat. Cari yang boleh dimakan walaupun juga ditunggangi. Tuh, masih ada nggak kira-kira ya? Rusa. Mungkin. Tapi diharamkan untuk dimakan dagingnya. Ya. Kangaroo lagi. Suka kangaroo. Yang rojih gimana ya? Kangaroo boleh dimakan. Ululah maha wala narkabuha. Apa hewan yang boleh kita makan dagingnya tapi kita tidak mengendarainya, tidak menungganginya? Baqarah, betul. Boleh dimakan dagingnya tapi tidak dikendarai. Ada lagi? Kambing, betul. Ya, ada lagi? Lembu tadi sudah. Baqarah, lembu dianggap satu, ya. Arnab, betul. Kasihan ditunggangi itu, ya. Burung, betul. Secara umum kita memakan dagingnya dan kita tidak menungganginya. Apa lagi? Kangaroo lagi. Ya, kangaroo. Ada lagi ya? Ayam, betul. Kasihan ayam. Apa? Betul. Iya. Ikan bilis kasihan ditunggangi itu. Boleh dimakan. Tapi kalau jerung, tengoklah pandai-pandai gimana cara menunggangi jerung. Boleh, asal kita tak kalah cepat. Kita yang dimakan. Tayyib, ikan boleh dimakan. Kemudian berikutnya, hal taqtulun namlata wan nahlah. Apakah Anda membunuh semut dan lebah, ya? Apa artinya? Iya. Tayyib. Kemudian limadza la taqtulun namlata wan nahlah. Kenapa Anda tidak membunuh semut dan lebah? Karena apa tidak membunuhnya? Lambat sangat. Apa artinya? Anjing dan burung. Baik. Bila kita boleh membaling burung, oh ya?
Iya, kalau untuk kita makan, ya kita menembaknya untuk kita makan. Tapi apa? Baca bismillah lebih dahulu. Yang terakhir di sini, hal tu'dhi usyat tuyur. Apakah Anda mengacau sarang burung? Ya, artinya apa? Ya, saya tidak mengacau sarang burung. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 97. Adar surah bi'a asyar. Pelajaran yang ke-14. Al-adabu fil maqbarah. Adab di pekuburan. Ana la amshi bainal kuburi bini Ali. Saya tidak berjalan di antara pekuburan dengan alas kaki saya, dengan slipper, sandal, kasut, dan yang semacam itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Tatkala ada sahabat yang masuk ke pekuburan memakai alas kaki, maka Nabi mengatakan, ya sahiba asibti yatain ikhlak na'laik faqad adzait. Wahai pemilik dua slipper yang berbulu itu, lepaskan dua slippermu itu, alas kakimu itu, karena engkau telah menyakiti. Menyakiti apa? Yaitu negeri-negeri kaum muslimin. Karena pekuburan itu juga negeri kaum muslimin. Rasulullah mengatakan apa? Assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni negeri-negeri kaum mukminin. Itu negeri mereka. Kalau kita rumah kita dimasuki tamu memakai alas kaki saja kata kita tidak merasa rela, apalagi demikian pula rumah-rumah kaum muslimin yang di pekuburan itu. Nabi melarang untuk kita menyakiti mereka, termasuk memakai alas kaki tadi. Bagaimana kalau pekuburannya itu ada semak-semak berduri? Nah, ini memakai dalil yang lain. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, perkecualiannya adalah apabila ada semak-semak berduri yang nanti akan menyakiti kaki kita. Ada udzur seperti itu. Kita memakai alas kaki. Tayyib. Karena ada darurah, ada doror, ada bahaya di situ. Ya? Iya wajib karena Nabi melarang memakainya. Karena itu menyakiti saudara kita. Sementara kita dilarang menyakiti sesama muslimin. Taib. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu fi qalbih la tu'dzul muslimin. Wahai orang-orang yang apa itu? Berislam, beriman dengan lisannya dalam keadaan iman belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Ini umum. Taib, menyakiti. Kemudian, mana tadi? Taib. Anala ajlisu alal kubur. Saya tidak duduk di atas kubur. Duduk di area pekuburan boleh, tapi kalau di situ betul-betul kubur, ada gundukan tanah kubur istilahnya, di bawahnya itu ada jenazah, maka kita dilarang duduk di atasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, la tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur-kubur dan jangan kalian sholat ke arah pekuburan. Kecuali kalau ada dinding penghalang atau sudah dihalangi, dipisahkan oleh jalanan dan sebagainya misalkan. Maka yang seperti itu sudah tidak bermasalah. Intinya apa? Jangan duduk di atas kubur karena ini menyakiti mereka. Ini bagian dari adab. Sebagaimana orang yang hidup itu kita wajib beradab kepada mereka, demikian pula yang mati, kita wajib beradab kepada mereka. Jangan seperti yang terjadi di sebagian pulau, malah apa? Di atas kubur itu sengaja dibuat panggung, kemudian mereka berjoget di atasnya. Naudzubillah. Tidak mengambil pelajaran sama sekali dan menyakiti orang-orang yang dikubur di bawah permukaan tanah itu. Ini menunjukkan kakunya dan bekunya hati-hati mereka. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaan di sini. At-taqwim, penilaian. As-soalul awal hal tajlisu alal kubur. Apakah Anda duduk di atas kubur? Ya. Artinya apa? Ya, saya tidak duduk di atas kubur.
Kalau di antara dua kubur boleh tidak? Di antara dua kubur? Iya boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Buktinya apa? Para sahabat, Nabi dan sahabat duduk di sekeliling kubur, tidak di atas kubur, tapi di sekelilingnya. Itu tidak mengapa. Taib. Kemudian yang kedua, hal takhla'u na'laika idza masyaita bainal kubur. Apakah Anda melepaskan dua alas kaki Anda jika Anda berjalan di antara kubur? Oh ya. Orang lain tak perlu dilepaskan. Masing-masing melepaskan sendiri. Iya, na'lai. Itu orang lain. Masyaitu. Di atas bara api. Uh, Ahmad aja, Ahmad. Artinya, iya, saya duduk di atas bara api itu lebih ringan. Tayyib. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum alal jamar, fatahriqahu wa takhlusa ala jasadih. Sungguh apabila salah seorang dari kalian duduk di atas suatu bara api sehingga bara api itu sampai menembus jasadnya, fatahriqah kemudian membakarnya, ahwanu alaihi min an yajlisa ala qabri muslim. Itu lebih ringan untuk dia daripada dia duduk di atas kubur seorang muslim. Tayyib. Menunjukkan ini perkaranya besar. Hukumannya apa? Boleh jadi kita akan dibakar di atas bara api. Kalau seperti itu, duduk di atas kubur seorang muslim, dosa besar atau dosa kecil? Iya, dosa besar karena ada ancaman yang seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian, dan ke tanah pula kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Taib. Yang lain mengatakan kembali ke art, yaitu ke bumi. Kalau begitu apa? Tak perlu berhayal, oh kita pindah ke planet lain. Enggak, kita dalam hadis yang paling panjang di dalam pembahasan kubur. Ini terulang. Hadisnya siapa? Hadisnya ya? Hadis siapa yang paling panjang membahas kalamullah di alam kubur itu? Ingat tak? Aywa Al-Bara' bin Azib. Tatkala jenazah mukmin itu sudah dilaporkan ke Allah Ta'ala di langit ketujuh, Nabi Isa memang belum meninggal dunia. Tidak seperti pendapat sebagian aklanion yang mengarang, Anda lupa nama kitab tafsirnya itu, mengatakan Isa sudah mati. Yang betul Isa belum mati. Tapi suatu saat memang dia turun ke bumi untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, kemudian dikubur di bumi lagi. Memang asalnya di bumi. Dan kembalinya juga ke bumi lagi. Kita baca catatan kaki yang ketiga, kata Imam Ibnu Utsaimin, bayana rahimahullahu ta'ala fi hadhil jumlah. Di dalam kalimat ini, si penulis rahimahullahu ta'ala menerangkan, annan nasa idza matu yub'atsun. Bahwasanya umat manusia jika mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Ya ba'asuhumullahu azza wa jalla ahya'an. Oh, kalau yang nomor ini sudah silap. Berarti yang nomor 3 ya. Penguburan setelah kematian. Bagaimana yang tidak dikuburkan tetapi apa? Mungkin tenggelam di lautan atau yang lain-lain.
tenggelam di lautan, lama-lama juga masuk ke dalam tanah. Hatta walaupun dia dimakan oleh ikan, ikan juga nanti akan kembali ke tanah lagi. Tayyib. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, disebutkan dalam catatan kaki, bil ba'si yaumal qiyamah, dengan pembangkitan pada hari kiamat. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke bumi lagi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benar pengeluaran. Ini sama ya, ikhrajan mansub sebagai maf'ul mutlak li taukidil kalam, menguatkan pembicaraan. Kiamat betul-betul akan datang. Kita baca catatan kakinya, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhil ayah muwafiqatun tamaman. Ayat ini benar-benar sesuai liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat yang disebutkan sebelumnya itu. Dari bumi, dan nanti suatu saat akan kembali ke bumi dan dikeluarkan juga dari bumi. Wal setelah mati baru dia percaya. Tapi ya tak ada gunanya keimanan setelah kematian. Wa yazdadu imana, dan mereka bertambah keimanannya. Wa ya'malu lihadzal yaumil azim, dan beramal untuk hari yang besar ini. Iya, yang terpenting setelah kita mengetahui adanya hari kiamat, kita mengimaninya, dan kemudian apa? Kita beramal untuk itu. Nah, sibuk apa sekarang? Tayyib. Apa tugas yang paling penting untuk mengurusi hari kiamat, menyambut hari kiamat? Tugas kita apa? Iya, beramal dengan sebaik-baik amal, karena itulah perbekalannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis yang hasan, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ada seorang pemuda Ansor bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akram?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Nabi mengatakan atqahum, yaitu yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian ditanyakan lagi, ayyul mu'minina aqyas, siapakah mukmin yang paling cerdik? Maka beliau mengatakan apa itu? Aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahusti'dada, dan yang paling bagus persiapannya untuk kematian itu. Ulaika humul aqyasun, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Tayyib. Bukan sekedar memakmurkan duniawinya, tetapi lebih dari itu, dia memakmurkan akhiratnya. Tayyib. Nah, untuk itulah Allah Ta'ala mengulang-ulang pembahasan hari kiamat, agar kita mempersiapkan kehidupan hari kiamat itu dengan amal-amal soleh. Tayyib. Allah Ta'ala mengatakan, wala tangdzur nafsum qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia amalkan, dia kerjakan untuk esok hari. Esok hari hakiki apa? Hari kiamat itu. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, alladzi nas'allaha subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana min amilina lah, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beramal untuk akhirat. Wa minas su'ada'i fih, dan agar termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Berarti kata Imam An-Najdi rahimahullah, wa ba'dal ba'si muhasabun, setelah pembangkitan mereka akan diperiksa. Wa majziyuna bi a'malihim, dan dibalasi sesuai dengan amalan mereka. Kira-kira urut-urutannya macam mana ya? Setelah peniupan trompet yang pertama, semuanya mati. Menurut pendapat jumhur. Kalau pendapat Imam Ibnu Katsir, trompet pertama itu untuk faza, mengejutkan. Setelah itu baru apa? Imatah. Trompet kedua pematian. Yang jumhur mengatakan trompet hanya 2 kali ditiup, bukan sampai 3 kali. Intinya setelah trompet yang mematikan segalanya, kemudian Allah Ta'ala apa itu? Menggulung langit dengan tangan kanannya.
Kemudian menggenggam bumi dengan tangan satunya lagi. Setelah itu menggoncangkan kedua-duanya, mengatakan Anal Malik, Aina mulukul ard. Akulah raja yang sebenar. Mana raja-raja bumi? Ternyata apa? Tak ada yang menjawab. Semuanya mati. Allah lah raja yang sebenar. Allah lah penguasa segalanya. Hanya kepada Allah lah segalanya itu dikembalikan. Dan dialah pewaris yang terakhir. Tayyib. Nah, setelah itu Allah Ta'ala membiarkan keadaan sampai 60 masa. 40 Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Dengan berbagai situasinya. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yaitu mereka kehausan, maka ditunjukkan kepada mereka telaga itu, telaga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingat sifat dari telaga itu? Apa saja di antaranya? Ya, ya kalau meminum darinya sekali minuman, maka dia tidak akan haus selamanya. Apalagi sifat telaganya itu ya. Iya betul, cawan-cawannya sebanyak bintang di langit. Apalagi ya? Iya, lebih manis dari madu. Apalagi? Iya, lebih putih dari susu, betul. Baik. Kemudian luasnya, siapa yang ingat luasnya? Luasnya macam mana? Luasnya macam apa? Tasik tasoh, tasik melati. Bukan, luasnya, jaraknya, ya. Luasnya, luasnya, betul. Perjalanan sebulan kali sebulan, panjang lebarnya sama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seperti perjalanan apa itu Mekah ke Ailah dan seterusnya. Apa yang mereka amalkan? Ma alal khilaf, ma masdariyah ataukah ma mausulah? Kalau ma masdariyah berarti apa? Bi amalihim. Ma dengan fiil setelahnya bi ta'lil masdar bi amalihim, sesuai dengan amalan mereka. Yang kedua mengatakan ma mausulah, billadzi amilu bih, dengan sesuatu yang mereka amalkan. Dan dua-duanya kembali kepada makna yang sama. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah membalasi orang yang berbuat kebajikan dengan pahala yang terbaik. Ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Kalau berbuat buruk maka balasannya sesuai dengan kadarnya. Tetapi juga sekaligus menunjukkan kebaikan Allah Ta'ala. Yang berbuat kebaikan dibalas tidak sesuai dengan kadarnya, tapi bahkan dilipat gandakan. 10 kali lipat, atau 100, atau 700, atau lebih lagi. Sesuai dengan kualiti amalannya itu. Thayyib. Ini kebaikan Allah. Jadi af'alullah da'iratun baina al-adli wal fadl. Perbuatan-perbuatan Allah itu beredar di antara keadilan dan kurnia. Sama sekali Allah tidak menganiaya para makhluknya, para hambanya. Allah Ta'ala mengatakan di hari kiamat, wa ma ana bidzalamil lil abid. Aku sama sekali tidak menganiaya para hamba. Kita apa? Oleh amalan-amalan mereka. Dan boleh jadi Allah di sini Allah dzarfiyah, yaitu di atas pola amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. In amilu khairan fajazauhu khairun. In amilu syarran fajazauhu syarr. Kalau mereka mengerjakan kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Jika mereka mengerjakan keburukan, maka balasannya juga keburukan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan seukuran zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Tayyib. Fa-nya di sini adalah fa tafsiliyah wa tafsiriyah, menafsirkan ayat yang sebelumnya, bukan fa takkibiyah biasa, tapi tafsiriyah wa tafsiliyah. Tayyib. Man-nya di sini adalah man syartiyah, yufidul umum. Siapapun dia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja, semuanya. Barang siapa mengerjakan seukuran dzarrah
khairan. Nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Apapun itu. Bahkan walaupun seukuran darah. Ya roh. Dia akan melihatnya. Bagaimana melihatnya? Kita tahu nih, nanti di hari kiamat al-a'mal mujassadah. Amalan akan dibentuk jadi jasad. Sehingga apa? Memiliki bobot, bahkan apa? Boleh ditimbang. Bahkan yang biasa membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, amalannya nanti akan dibentuk jadi apa? Dibentuk jadi apa? Ya, di padang mahsyar. Betul apa? Iya betul. Jadi apa? Burung-burung, kalau jawabnya burung. Rombongan burung-burung untuk menaungi dia agar dia tidak kepanasan. Jadi betul-betul memang kita akan melihat amalan kita. Memang terlihat amalan itu. Jazakumullah khairan. Iya.